Ya, jadi santai saja. Hari ini cuaca berawan. Cakep. Walaupun berawan, senyum peserta Semnas tetap rupawan. Cakep. Semnas hari ini keren dan menawan. Cakep. Karena dekan FH USN cantik dan rupawan. Itu. Nah, kira-kira seperti itu. Memulai dengan nanti sebentar ingatkan saya, mudah-mudahan saya masih punya perbendaharaan pantun lain sebelum saya tutup. Kalau sudah nanti dikira kita bicara pantun kakek. Terima kasih banyak. Kenapa kemudian Bapak Ibu saya mengangkat tentang arah tata kelola lingkungan hidup dan termasuk di dalamnya pertambangan? Karena sebentar lagi sebenarnya kita ini sudah berada di Desember. Sehingga di awal tahun 2024 nanti akan ada outlook tentang tata kelola lingkungan hidup termasuk pertambangan nantinya. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk memproyeksikan diskusi kita hari ini dan sekaligus sebenarnya kira-kira masa depan nanti akan seperti apa. Ada beberapa hal yang menurut pandangan saya, kebetulan sebagian besar dari karya ilmiah tadi yang dibacakan itu sebenarnya 70% di area hukum lingkungan. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca hukum lingkungan di situ banyak. Ada 3 hal yang mendasar sebenarnya. Kenapa kemudian kita patut sedikit berempati? Ya seharusnya sih bukan sedikit banyak, tapi kalau saya bilang banyak nanti kemudian akan menimbulkan pembelaan dan lain sebagainya. Mungkin di slide berikutnya. Bahwa ada 3 hal yang kita harus lihat sebagai sebuah persoalan mendasar ketika kita bicara tentang tata kelola lingkungan hidup termasuk di dalamnya sebenarnya pertambangan. Yang pertama, kalau kita melihat efek yang kemudian muncul dari aktivitas-aktivitas lingkungan termasuk di dalamnya pertambangan, maka kita akan berkesimpulan tadi di sesi pertama banyak sekali pertanyaan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan regulasi. Banyak sekali pertanyaan tadi yang berhubungan dengan regulasi dan problematika ketika kita bicara tentang tata kelola lingkungan adalah ada pada kesalahan pengaturan tata guna lahan, tata ruang. Sehingga kemudian kita bicara kemudian dalam konteks ada banjir, ada tanah longsor dan seterusnya. Termasuk ketika kita bicara dalam konteks IKN yang hari ini kita mencoba masih meraba-raba akan seperti apa. Hal yang kedua sebenarnya adalah kalau kita bicara dalam konteks ini bagaimana mengawal, ya, bagaimana mengawal dalam konteks penegakan hukumnya. Dan ini adalah bagian kerja dari seluruh stakeholder termasuk di dalamnya aparat penegak hukum. Nah, ini yang selalu nantinya mungkin nanti tadi di sesi pertama juga ada beberapa pertanyaan yang saya dengarkan dengan baik dan mungkin juga nanti sebentar di Pak Dr. Herman, Pak Dekan akan banyak membantu kita untuk itu. Dan yang berikutnya adalah dalam konteks penegakan hukum termasuk di dalamnya sebenarnya kita bicara tentang good governance. Kita mungkin akan punya kesimpulan yang sama ketika kita terbang dari Makassar ke Kolaka dan dari atas kemudian kita melihat betapa cantiknya hutan-hutan di Kolaka gitu, karena sudah pada gundul gitu ya, dia cantik jadinya. Dan kemudian kita bicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi hidup hari ini sebenarnya bukan berpikir tentang apa yang kita lakukan hari ini, tapi yang paling terpenting adalah memikirkan generasi yang akan datang. Dalam pendekatan lingkungan, maka prinsip intergenerasi menjadi penting. Jadi prinsip antar generasi menjadi penting. Karena yang akan menanggung akibat buruk dari pengelolaan lingkungan yang salah adalah generasi yang akan datang. Bukan generasi kita. Karena generasi kita ini sudah akan mati pada masa itu. Kemudian yang berikutnya, 3 hal yang menjadi dasar arah tata kelola yang kita akan, kenapa kemudian yang menjadi penting adalah kita sekarang masih di masa transisi sebenarnya. Jadi kita berada di masa transisi ambang krisis ekonomi yang masih begitu kuat, kasus
Ukraina dan Rusia yang kemudian masih bergolak.